Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya kuliah, saya praktek di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan di salah satu gereja. Suatu ketika, pas pulang doa semalaman jam 4 pagi, saya melewati sebuah kolam pemancingan. Aneh, jam 4 pagi saya mendengar di kolam itu ada aktivitas. Saya berpikir bahwa sedang ada pencuri yang sedang berusaha untuk masuk ke sana. Dan karena kebetulan tempat saya tinggal tidak jauh dari lokasi pemancingan, akhirnya saya memberanikan diri mengintip untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di kolam itu. Dan saya kaget Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena ternyata yang ada di sana adalah pemilik kolam yang sedang memberi makan ikan-ikan itu di pagi hari. Kira-kira apa tujuan orang itu memberi makan ikan-ikan itu di pagi hari, Bapak Ibu? Kira-kira apa tujuan orang itu memberi makan ikan itu di pagi hari? Tujuannya tentu supaya umpan dari orang-orang yang mancing di siang hari tidak dimakan oleh ikan itu. Jadi dia berusaha di pagi hari untuk membuat ikan-ikan itu sekenyang mungkin. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita pergi ke pemancingan ikan lalu kita nggak menangkap apa-apa. Kenapa? Karena umpan kita tidak dimakan, karena sebelumnya pemilik kolam telah memberikan ikan-ikan itu makan sampai kenyang. Apa pelajaran dari cerita ini buat kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Tanpa kita sadari, sebenarnya setiap hari iblis selalu memberikan kita umpan-umpan untuk melakukan dosa. Kita mau makannya atau tidak tergantung dari kita kenyang atau lapar saat itu. Ada satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 27 ayat 7 berkata begini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit akan dirasakan manis. Ayat ini menegaskan kepada kita, ternyata kalau kita kenyang, madu yang manis pun akan kita injak-injak. Tapi kalau kita lapar, yang pahit pun akan terasa manis di lidah kita. Jadi saya menyimpulkan solusi dari godaan dosa atau umpan iblis adalah kenyang dengan Tuhan. Kalau udah kenyang, madu aja kita nggak suka, kata ayat ini. Kenyang yang saya maksud bukan kenyang secara jasmani, tapi kenyang secara rohani. Kenyang secara rohani terjadi ketika kita mengalami hadirat Tuhan di pagi hari lewat doa, perenungan firman, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita kenyang dengan Tuhan pagi ini? Dosa itu menarik hati kita karena kita lapar, sehingga umpan-umpan dari iblis dengan mudahnya kita makan. Jadi sekali lagi, solusi dari godaan dosa adalah kenyang dengan Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Ada sebuah survei yang pernah diadakan di Amerika oleh George Bana. George Bana mengatakan begini, 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu ke gereja tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Saya ulang, 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu ke gereja itu tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Ironis, karena ternyata sangat sedikit orang yang benar-benar mengalami hadirat Tuhan tiap kali mereka datang ke gereja. Bagaimana dengan keseharian kita? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, renungan ini adalah lanjutan dari renungan sebelumnya. Masih ingat bahwa kekristenan itu seperti menaiki sebuah anak tangga. Harus dilakukan step by step. Mengapa kekristenan kita menjadi berat? Karena kita salah urutan. Kita selalu menekankan pada berhenti berdosa. Sehingga banyak dari kita bergumul dengan dosa untuk menang atas dosa-dosa tiap hari yang hadir dalam hidupnya. Berhenti berdosa itu berat memang. Tapi coba lakukan dengan urutan yang benar. Alami hadirat Tuhan dulu. Kenyangkan dirimu dengan Tuhan dulu. Lihatlah ketika kita kenyang dengan Tuhan, dosa itu tidak semenarik sebelumnya. Pak Gembala selalu berikan kita contoh bahwa sebelum beraktivitas, Pak Gembala selalu mengawalinya dengan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari. Artinya Pak Gembala tidak akan beraktivitas sebelum kenyang dengan hadirat Tuhan. Sebelum kenyang dengan Tuhan. Karena itulah kunci untuk menang setiap hari atas umpan-umpan yang ditawarkan oleh iblis dalam hidup kita. Saya mau sampaikan pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Kegagalan kita menikmati hadirat Tuhan adalah keberhasilan kita menikmati dosa. Dan keberhasilan kita menikmati hadirat Tuhan akan membuat kita gagal menikmati dosa. Itu sebabnya coba cek kapan terakhir kita sangat puas menikmati hadirat Tuhan atau kenyang dengan Tuhan. Itu tawaran-tawaran untuk berdosa seperti gak menarik sama sekali. Tapi coba ingat, ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, dengan mudahnya kita tergoda dan jatuh di dosa yang sama berulang-ulang. Umpan iblis untuk melakukan dosa dengan mudahnya kita makan. Jadi hari ini kuncinya adalah alami hadirat Tuhan. Kenyangkan dirimu dengan Tuhan. Jangan memulai aktivitas tanpa menikmati dan kenyang dengan hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati setiap kita. God bless.